Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Ambarifki, saya dari Prodi Manajemen Cipadu. Sekarang saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi perusahaan terutama pada sistem kinerja karyawan pada PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam kapal api Group. Perusahaan ini pertama kali memulai usahanya dari rumah dan menghasilkan kopi bubuk pada tahun 1987 di Jalan Panggung nomor 9 Surabaya. Karena pesannya pertumbuhan perusahaan serta dituntut fasilitas produksi yang lebih besar, akhirnya pada 1979 pindah ke Santos Jaya Abadi, Gilang Jalan 159 Taman Sepanjang Sidoarjo. PT Santos Jaya Abadi mempunyai pengalaman lebih dari 70 tahun dalam produksi kopi. Perusahaan ini menempatkan profesionalisme di atas tanpa mengabaikan budaya kekeluargaan. Kemajuan perusahaan di awal didirikan sampai saat ini adalah hasil dari 3 generasi evolusi. Setiap generasi mempengaruhi dan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang signifikan. Generasi pertama merupakan pengusaha yang mempunyai gagasan memulai industri rumahan dalam bisnis kopi. Semuanya dilakukan oleh keluarga, dari memproduksi kopi untuk menjualnya ke pasar. Pada generasi kedua mulai mengembangkan bisnis dengan membawa mesin modern dan peralatan produksi. Selain itu, strategi pemasaran dikembangkan melalui promosi untuk dengan menggunakan poster, spanduk, iklan, pasar, dan media elektronik. Dan yang terakhir, pada generasi ketiga, membawa perbaikan sebelumnya dan memimpin perubahan menjadi perusahaan kelas dunia. PT Santos Jaya Abadi Kapal Api menghasilkan kopi dan minuman lain dengan merek ABC, Bude, Sublime, Kapten, Ya, dan Jeremy Cereal. Proses pengembangan teknologi informasi yang semakin cepat, modern, dan keahlian yang semakin dibutuhkan dengan skala dan struktur perusahaan seperti sekarang ini mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efisien. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan besar kini sibuk untuk merampingkan diri dalam menghindarkan diri dan kebangkrutan. Masalah-masalah tersebut menyebabkan setiap perusahaan berupaya lebih keras untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan berusaha untuk dapat lebih berkembang. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan antara lain menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan. Usaha yang dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut diperlukan suatu perubahan struktural dan juga dapat dilakukan perubahan dalam pengeluaran anggaran dengan pengelolaan usaha seperti memperkecil rentang kendali manajemen dengan menangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi efektif, efisien, dan produktif. Salah satu yang dirampingkan perusahaan adalah masalah-masalah tenaga kerja atau karyawan. Tuntutan persaingan antar karyawan yang semakin tinggi membuat karyawan tetap suatu perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan kinerjanya. Karyawan tetap adalah orang yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan dan tidak tergantung pada jangka waktu tertentu. Biasanya kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan memberikan pelatihan. Namun, hal ini dirasa semakin menambah biaya yang lebih besar dan masalah personalia seperti ketidakhadiran, keterlambatan, putaran karyawan dan diskriminasi. Jika perusahaan menunjukkan adanya kebutuhan tambahan atau penggantian karyawan, perusahaan mungkin memutuskan untuk tidak langsung melakukan upaya rekrutmen bila biaya seleksi dan rekrutmen cukup tinggi. Oleh karena itu, perusahaan patut memikirkan alternatifnya, salah satunya dengan outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing adalah ada beberapa pekerjaan kemudian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, di mana perusahaan yang satu tidak berhubungan
secara langsung dengan pekerja, tetapi hanya kepada perusahaan penyalur pengarah tenaga kerja. Kita lanjut. PT Santosa Abadi telah melakukan kegiatan outsourcing dalam penggunaan sumber daya manusia atau tenaga kerjanya selama 2 tahun terakhir ini. PT Santosa Abadi khususnya di bagian produksi memiliki karyawan sebanyak 400 orang yang terdiri atas 101 karyawan tetap dan 299 karyawan outsourcing. Jumlah karyawan outsourcing yang lebih banyak 198 orang daripada karyawan tetap mengidentifikasikan bahwa perusahaan lebih memperhatikan efisiensi perusahaan. Kinerja usaha yang dikerjakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu dari suatu pekerjaan. Kinerja karyawan sesungguhnya tidak dikendalikan oleh perusahaan secara langsung, namun lebih banyak dikendalikan oleh karyawan itu sendiri. Hal tersebut sangat penting bagi setiap organisasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam penilaian kinerja yang terdapat dalam perusahaan, terdapat indikator yang menjadi acuan oleh perusahaan PT Santosa Abadi. PT Santosa Abadi menggunakan indikator sebagai berikut. 1. Quantity of work, yaitu jumlah hasil kerja yang didapat dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Pada perusahaan, hal dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja karyawan tetap dengan karyawan outsourcing dalam mencapai target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun indikator yang ditetapkan perusahaan, yaitu jumlah barang yang dapat dihasilkan atau diproduksi, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memproduksi barang, dan sebagainya. Yang kedua, quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Indikatornya meliputi kecermatan karyawan dapat menghasilkan pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, kemampuan karyawan untuk mengurangi tingkat kerusakan barang yang diproduksi. Yang ketiga, job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. Adapun indikatornya adalah kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, kemampuan mengantisipasi persoalan kerja yang timbul di dalam pekerjaan. Yang keempat, kooperatif, yaitu kesediaan bekerja sama dengan orang lain. Indikatornya adalah kemampuan karyawan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan dengan karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam satu tim. Selanjutnya kemampuan karyawan untuk membantu mengatasi kesulitan antar anggota dalam suatu tim. Yang kelima, inisiatif, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. Saat ini mulai banyak perusahaan dan organisasi yang memperkerjakan karyawannya secara sistem outsourcing, karena memang dengan cara seperti itu perusahaan mendapatkan keuntungan tersendiri, yaitu perusahaan dapat mengganti karyawan yang kurang atau tidak produktif dengan karyawan yang baru yang lebih produktif dengan jangka waktu yang relatif singkat, dan respon perusahaan terhadap perubahan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang menuntut perusahaan untuk bersifat adaptif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, terutama dalam kondisi persaingan global. Akan tetapi dalam praktek kesehariannya selama ini outsourcing diakui lebih banyak merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dikarenakan hubungan kerja dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security secara tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain. Sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja atau buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial. Oke, sekian dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan, bila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Inilah sedikit penjelasan dari saya mengenai
penilaian kerja karyawan PT Santos Jaya Abadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.